Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi bareng saya di channel World Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi bahas-bahas lah ya. Dan di video kali ini saya akan membahas sedikit episode 11 untuk serial Ultraman Z ya. Dan ini juga pertama kalinya ya saya bikin pembahasan untuk serial Ultraman Z. Jadi terus di video ini juga guys ya, ini ada sedikit yang spesial dimana mungkin beberapa video ke depan ya nanti sampai saya belum tahu juga, kemungkinan saya bakal record sambil pakai topi ya. Kenapa saya pakai topi? Karena saya habis gunting rambut dan ini gaya rambutnya itu benar-benar aneh guys ya, jadi nggak enak banget dilihat. Jadi ya sekarang saya bakal pakai topi aja ya, biar lebih enak lihatnya. Oke lah, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Jadi untuk Ultraman Z sekarang sudah masuk ke episode 11 ya, dan di episode 11 ini ada sebuah cerita yang tentunya diangkat lagi ya, dan cukup mengejutkan untuk serial Ultraman Z ini. Tapi menurut saya di sini episodenya dibawakan dengan baik ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya guys ya. Jadi untuk episode 11 kali ini dibuka dengan scene yang memperlihatkan robot ketiga dari pasukan storage ya, yaitu Kinjo Storage Custom. Dan kemudian di sini si Haruki yang dengan semangatnya menjelaskan sistem persenjataan yang dimiliki oleh robot ketiga dari pasukan storage ini ya, yaitu yang pertama tentu ada di bagian tangan kanannya ya, ada dilengkapi dengan Pendanium Particle Cannon yang sangat kuat ya. Kemudian di bagian kiri, yaitu lengan kirinya, itu ada Pendanium Hammer yang nantinya bisa dipakai untuk serangan jarak jauh juga ya, serangan jarak dekat juga bisa. Kemudian yang terakhir itu saya nggak ngambil screenshotnya ya, itu ada sebuah Pendanium Rocket System. Jadi di sini dia bisa menembakkan semacam rudal atau roket gitulah ya, yang itu dipasang di bagian belakangnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau si Haruki ini kayak lagi ngelobi si Hebikura ya buat diizinin buat ngendarain robot ketiganya ini ya. Tapi di sini si Hebikura ngomong skillnya si Haruki ini masih belum cukup ya, karena untuk nilai tes simulasinya itu nilainya jauh lebih rendah daripada si Yoko. Jadi di sini si Hebikura mutusin kalau si Yoko lah yang lebih cocok ya untuk ngendaliin robot ketiganya ini ya. Dan di sini juga si Haruki kemudian minta izin untuk pulang ke kampung halamannya ya, yaitu di Fukama City. Dan kebetulan memang episode ini bertepatan dengan hari peringatan meninggalnya ayah si Haruki ya. Jadi di sini memang cukup mengejutkan ya. Dan di sini kita bisa melihat sedikit flashback ya hubungan antara si Haruki sama bapaknya. Dan di sini menurut saya pas saya nonton scene ini ya, saya nginget scene dimana si Shin Asuka ya, atau si Ultraman, host dari Ultraman Dyna itu juga pernah punya scene dimana dia main kayak lempar gitu ya, lempar bola baseball sama bapaknya ya. Kemudian kita lanjut, di sini juga kita bisa melihat hubungan yang dimiliki oleh Haruki sama ayahnya itu begitu dekat ya. Nah, di scene berikutnya nih ya, ketika si Haruki lagi nostalgia gitu bahas masa kecilnya bareng ibunya, tiba-tiba yaitu ada seekor Red King yang tiba-tiba muncul di tengah kota Fukama City ya. Kota Fukama lah ya, Fukama City sama kota Fukama kan sama aja gitu ya. Dan di sini Red King yang muncul pertama ini ada Red King jantan ya, nanti akan dijelaskan lagi sedikit itu. Kemudian untuk scene yang satu ini menurut saya benar-benar keren ya, dimana itu si pasukan storage-nya lagi mau meluncurkan ini ya, itu si Kinjo Storage Custom-nya, dan ini kelihatan futuristik banget, keren lah ya. Kemudian di scene selanjutnya ketika orang-orang lagi dievakuasi atau di tengah kepanikan ya, ada seorang anak kecil yang sedang menangis ini guys ya, di tengah kepanikan gitu. Kemudian si Haruki yang melihat ini jadi teringat lagi ya dengan masa kecilnya, dimana ayahnya juga ketika itu ada seekor monster yang menyerang, yaitu si Gestron ini nyerang kayak tempat piknik gitu ya. Jadi ayahnya si Haruki di sini ngorbanin dirinya gitu guys ya, dia itu balik ke tempat yang tadi buat nyelamatin orang-orang, dan di situ ayah si Haruki nggak balik lagi ya. Itu ada di sini yang di sini dimana ayahnya Haruki ini berpesan kepada Haruki ya, tolong lindungi ibumu gitu ya. Nah, kemudian ayahnya pergi ke ini buat nolongin orang-orang, dan habis itu nggak pernah balik lagi. Mungkin ini juga jadi salah satu motivasi bagi Haruki ini buat jadi bergabung ya di pasukan storage untuk melindungi orang-orang di sekitarnya ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat scene di mana Haruki juga pergi menyelamatkan anak tersebut ya. Di sini si Harukinya langsung berubah guys ya, aktifin itu Ultra Z Riser-nya berubah jadi Ultraman Z. Dan mungkin yang dipermasalahkan oleh orang-orang di grup Tokusatsu kemarin ya, ada beberapa yang ngediskusin masalah ini kan, ketika si Haruki sebelum masuk ke dalam zona untuk berubahnya itu kan pakai baju yang casual banget ya, pakai hoodie gitu, jaket. Nah, tapi ketika masuk di dimensi untuk berubah itu tiba-tiba bajunya si Haruki pakai seragam dari storage lagi ya. Mungkin ini juga untuk efisiensi ketika
perekaman video filmnya gitu ya, atau syuting filmnya ya, karena memang ada tuntutan waktu juga kan untuk penyelesaian ini syutingnya kan. Dan ditambah itu juga untuk penghematan budget lah, kita juga nggak tahu, tapi selama itu nggak mempengaruhi ceritanya rasanya nggak terlalu masalah ya. Oke, di sini setelah berubah menjadi Ultraman Z, si Haruki kan dibantu ini ya sama Yoko. Si Yokonya bawa si itu tadi Kinjo Storage Custom, dan ini mereka berdua berhasil ngimbangin si Red King-nya ya. Tapi kemudian di tengah pertarungan muncul satu lagi ya Red King-nya itu dari situs penambangan yang tadi. Nah, di sini si Yoko diperintahin sama si Kapten Hebikura buat pergi ke sini buat menghadapin Red King satunya ya, sedangkan si Z ditinggalin di sono ya. Dia awalnya sih memang bisa diimbangin ya, tapi abis itu Z-nya juga kewalahan ya, karena serangannya itu bener-bener nggak efektif sama sekali. Di sini Z-nya ganti form ke Alpha Edge dan serangannya itu bener-bener nggak kerasa sama sekali ya. Dan yang kita tahu juga si Red King memang punya kulit yang keras dan susah untuk ditembus gitu ya. Ditambah emang kekuatan fisiknya di atas rata-rata kaiju yang ada ya. Oke, kemudian di sini Z kemudian juga ini ya memutuskan untuk menggunakan Hisatsu Waza yang terdiri dari medal Ultraman Cosmos, kemudian ada Nexus dan Ultraman Mebius ya, yaitu memakai Lightning Generate. Nah, di sini yang menjadi ironisnya ya, si Z kan makainya medal Ultraman Cosmos ya, dan di sini Cosmos termasuk salah satu Ultraman yang cinta damai dan nggak membunuh musuhnya ya. Tapi di sini si Z justru menggunakan serangan Hisatsu yang ini ya, yang menggunakan medal Ultraman Cosmos ini untuk menyerang si Red King-nya ya. Kemudian setelah diserang Red King-nya pakai Lightning Generate, si Z juga aktifin jurusnya yang satunya lagi ya, yang pakai medalnya si Ultraman Jack, Sophie sama Ultra Father ya, yaitu si M78 Tatsumaki Senko Zen ya. Oke, di sini dengan satu serangan yang dilancarkan oleh Ultraman Z ya, yaitu kayak berbentuk semacam korin raksasa, itu berhasil mengalahkan si Red King-nya ya. Setelah itu si Ultraman Z berubah jadi Gamma Future dan berteleportasi ke tempatnya si Yoko ya. Ini buat bantu si Yoko melawan si Red King satunya. Nah, di sini ketika bertarung juga tiba-tiba ZZ menyadari sesuatu ya, dimana si Z bilang kok dia itu si Red King-nya ini nggak mau pergi gitu ya, tetap ngelindungin goa yang di belakangnya gitu kan. Nah, si Haruki ketika ngelihat gitu kan, akhirnya dia menyadari kalau di dalam terowongan itu ya atau goa tadi terdapat sebuah telur milik si Red King. Nah, di sini mulailah ada semacam kayak gimana ya, keraguan di dalam hatinya si Haruki ya gitu ya. Di sini dia itu kan terkejut banget ya, kok ada sebuah telur gitu. Nah, ini juga jadinya mempengaruhi semangat bertarungnya si Haruki ya, dan ini juga mengingatkan kejadian di masa lalu si Haruki, di mana kayak ngasih semacam trauma berat lah ya, apalagi hari ini adalah hari memperingati hari kematian ayahnya ya. Dan di sini secara nggak sengaja dia justru membunuh seekor kaiju yang juga melindungi keluarganya gitu ya. Jadi dia kayak mempunyai rasa bersalah gitu ya, secara nggak langsung dia udah membunuh kaiju yang tidak bersalah gitu ya. Dan kemudian semangat bertarung si Haruki yang menurun itu juga mempengaruhi color timernya ZZ ya, yang tadinya awalnya biru itu langsung tiba-tiba menurun jadi berwarna merah ya. Kemudian di sini si Yoko kan mau nyerang si Red King satu ini pakai serangannya tadi ya, yang Pendenium Particle Cannonnya. Tapi di sini si Haruki langsung nahan serangannya ya, biar nggak kenain si Red King-nya. Setelah ini si Haruki nyuruh si Red King ini pergi gitu ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian yang si ini ya, si Kapten Hebikura. Di sini dia kayak ngomong kan guys ya, ini nanti si Red King-nya dibiarin pergi ya. Ada suatu hari nanti kalau misalnya dia balik, ada kemungkinan dia bakal nyerang manusia lagi gitu ya. Ya mungkin dia juga nggak terlalu setuju dengan keputusan si Haruki yang membiarkan si Red King ini pergi gitu aja ya. Oke, itu aja guys ya untuk pembahasan untuk episode 11 ya. Kemudian ini guys ya, untuk episode kali ini saya juga cukup terkejut dengan ceritanya, di mana di sini kita kembali mendapatkan episode dengan formula yang sama di episode Ultraman Cosmos ya, yaitu juga di mana ada salah satu episode itu si Ultraman Cosmos ini juga secara nggak sengaja membunuh kaiju itu ya. Karena kalau saya nggak salah ingat ya, itu si Musashi kan
kayak mendapat sebuah mimpi ya, karena terlalu kuat tiba-tiba dia tuh malah secara nggak sengaja membunuh kaiju yang sedang dilawan gitu ya. Kemudian ini juga pernah terjadi kepada Ultraman Taro, di mana di salah satu episode ini ada ada seekor kaiju ya. Kaijunya ini berbentuk kura-kura, cuma episodenya itu episode berapa saya lupa. Saya nontonnya di YouTube ya. YouTube lagi. Nontonnya di Facebook. Orang nge-share itu cuma berapa menit gitu ya. Jadi dia ini secara nggak sengaja si Ultraman Taro ini membunuh juga orang tua dari si kaiju kura-kura itu ya, sampai suaminya itu dari luar angkasa datang dan ngelawan si Ultraman Taro juga. Dan ini kejadiannya ya hampir sama kayak si Ultraman Z ini ya. Terus ada beberapa orang juga yang membandingkan Ultraman Z dengan Ultraman Taiga ya. Kalau kita mau bandingin di sini juga nggak bisa ya, karena Ultraman Taiga di episode satunya ya, dia tuh berhasil nyelamatin orang tua dari yang kaiju kecil itu ya. Cuma saya lupa nama kaijunya apa. Itu kan si Hiroyuki ya, sama Ultraman Taiga udah tahu kondisinya ya. Sedangkan di sini Ultraman Z sama si Haruki nggak tahu sama sekali kondisinya ya. Jadi mereka ya ngelawan kaijunya kayak biasa gitu ya. Kemudian di sini juga bagian sini ya, yang ketika si Hebikura ngomong kalau misalnya kaiju itu dibiarin pergi, ada kemungkinan nanti dia bakal balik lagi dan nyerang umat manusia. Ini juga kayak semacam sindiran buat si Ultraman Cosmos ya, karena Ultraman Cosmos kan cinta damai banget ya, dimana kalau kita ingat-ingat di movie yang Ultraman Saga ya, di situ kan si Taiga ya. Taiga yang di sini bukan Ultraman Taiga ya, tapi Taiga apa ya nama panjangnya saya lupa. Pokoknya Taiga dia yang jadi host dari Ultraman Zero. Dia di situ dia pernah ngomong juga, kok itu kaijunya nggak kamu bunuh aja gitu kan, nanti kalau dia balik nyerang lagi gimana gitu kan. Terus si Musashi ngomong ya udah nanti tinggal dijinakin lagi. Mungkin ini juga jadi sindiran ya, yang cukup pedas untuk si Ultraman Cosmos ya. Dan ini juga katanya juga tribute ya untuk episode dari Ultraman Powered ya, ketika ngelawan si Red King juga. Dan memang untuk episode ini dibawakan dengan sangat baik ya. Kemudian di next episode kita akan kedatangan kaiju baru lagi, yaitu si Grigio Raiden ya. Dan di sini Grigio Raiden ini juga ngeluarin serangan petir ya, dan ini makin ngasih trauma yang berat bagi si Haruki. Makin ingat lagi lah sama si Gestra ya, Gestron ya kalau saya nggak salah tadi namanya, dengan masa lalunya ya ketika ayahnya meninggal. Dan ini juga mempengaruhi Ultraman Z yang tiba-tiba kembali ke wujud ya basic formnya ya. Nah di sini mungkin ada banyak pertanyaan juga ya, kok kan katanya si Ultraman Z nggak bisa pakai form awalnya ya. Nah kemarin saya baca ada sebuah teori yang mengatakan, kalau yang saya baca kemarin guys ya, kata Ultraman Zero di episode pertama kan kekuatan si Ultraman Z ini baru sepertiga ya dari Ultra Warrior lainnya. Jadi bisa dibilang Ultraman Z ini masih lemah banget ya, alias masih newbie lah dibanding Ultraman lainnya yang berangkat ke bumi. Dan ketika dipakai medal itu ya untuk membantu menyeimbangkan kekuatannya si Z untuk melawan musuh-musuhnya gitu ya. Mungkin nanti kita akan dapat pengembangan cerita yang lebih baik lagi ya. Tapi di sini menurut saya untuk episode 11 ini benar-benar mantap ya, karena kita bisa melihat gitu kan kilas balik lah atau flashback cerita untuk si Haruki. Jadi lebih digali lagi ya kisah tentang si Haruki, dan nanti karakternya bakal dapet pengembangan yang lebih baik lagi. Oke, itu aja guys ya pembahasan dari saya. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain nanti bisa sampaikan di bagian komentar, dan bagi teman-teman yang punya ini kritik dan saran bisa tulisin di bagian komentar juga ya, supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan informasi seperti ini. Oke, kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam untuk satu Indonesia. Adieu.